Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruna Alif Sumerali Yakin dari program studi D3 Petualangan Kecelakaan Pesawat Angkatan 14 Eko, Politeknik Penerbangan Indonesia Curu. Dalam dunia penerbangan pasti nggak asing lagi yang namanya bandara. Di bandara pasti kita tidak jauh-jauh lagi dengan yang namanya kecelakaan yang sering terjadi karena accident atau insiden. Apa sih yang dimaksud dengan insiden dan accident? Apa perbedaannya? Contohnya gimana? Terus bagaimana sih cara penanganannya atau mencegahnya? Mari simak video berikut. Pengertian bandar udara menurut KP 14 tahun 2015, bandar udara adalah kawasan di daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dari tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Keselamatan penerbangan di bandara merupakan suatu hal yang penting. Apabila kita menyepelekannya saja, maka bisa terjadi risiko yang fatal seperti kebakaran atau korban jiwa. Bisa disebabkan karena kecelakaan, accident, atau kejadian insiden. Kecelakaan atau accident merupakan kejadian yang tidak terduga dan mengakibatkan kerugian. Kejadian di luar kendali yang tidak diharapkan sehingga mengakibatkan kerusakan secara fisik atau kerugian-kerugian lainnya, seperti kecelakaan pesawat yang menyebabkan kebakaran. Sedangkan kejadian atau insiden hampir sama dengan kecelakaan atau insiden, namun benar tidak disertai dengan kerugian atau kerusakan, seperti mesin pesawat yang kemasukan benda, kaca pesawat yang terkena oleh burung-burung di udara, dan landing gear depan yang terkena masalah. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan atau kejadian, seperti faktor manusia yang tidak sesuai SOP, kurang peduli terhadap keselamatan, membahayakan diri sendiri, dan sebagainya. Faktor lingkungan seperti fasilitas yang kurang layak, kebisikan. Faktor alam seperti badai, gempa bumi, dan sebagainya. Dalam Jurnal Penelitian Perhubungan Udara volume 34 nomor 1 yang diterbitkan pada Juni 2008 yang ditulis oleh Dr. Welly Pakan yang berjudul Faktor Penyebab Kecelakaan Penerbangan di Indonesia tahun 2000 sampai 2006 yang berisi dari keempat faktor tersebut oleh FAA, Federasi Keselamatan Penerbangan Internasional, menyimpulkan ada 3 faktor penyebab utama kecelakaan pesawat udara, yaitu faktor cuaca, faktor pesawat udara yang digunakan atau teknis, dan faktor manusia yang merupakan faktor paling utama dalam penyebab kecelakaan pesawat udara. Dengan prediksi sebesar 46% kecelakaan tersebut penyebabnya adalah manusia, human factor, baik itu pilot, teknisi, maupun petugas operator, petugas pengelola bandara, dan penumpang itu sendiri. Sedangkan dari database Aviation Safety Network mengatakan bahwa 43% dari kecelakaan pesawat udara disebabkan karena terputusnya koordinasi dan komunikasi antara pilot dan pihak Air Traffic Control (ATC) yang berada di darat, karena pengelola bandar udara berperan penting dalam meningkatkan dan memperbaiki keselamatan penerbangan. Adapun upaya mencegah atau mengurangi risiko yang ditimbulkan, untuk itu pemerintah telah menetapkan dan mengeluarkan kebijakan tentang keselamatan penerbangan. Namun, pada praktiknya, rata-rata ada kebijakan yang tidak dijalankan. Maka dari itu, peningkatan keselamatan penerbangan tidak hanya berada di tangan para operator, tapi juga semua pihak yang terlibat dalam penerbangan, termasuk para penumpang. Penerapan budaya keselamatan, safety culture, sangat berpengaruh. Budaya keselamatan adalah bagaimana keselamatan dipahami, dinilai, dan dijadikan prioritas dalam sebuah organisasi. Hal ini merefleksikan komitmen nyata terhadap keselamatan di semua level organisasi tersebut. Maka dari itu, budaya keselamatan, safety culture sangat perlu diterapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam aktivitas penerbangan.
agar meminimalisir terjadinya kejadian kecelakaan yang tidak dapat menyebabkan kebakaran maupun dapat menyebabkan kebakaran. Inilah beberapa hal yang dilakukan dalam budaya keselamatan. Yang pertama, perlunya disiplin setiap individu terhadap peraturan yang tertera. Kedua, diadakan latihan tentang keselamatan penerbangan kepada semua pihak atau operator di bandara yang terlibat dalam aktivitas penerbangan. Yang ketiga, kelengkapan alat pelindung dan sistem keselamatan. Keempat, saluran komunikatif yang efektif. Yang kelima, peka terhadap kondisi sekitar. 6. Serta penyempurnaan yang terus-menerus agar semakin berkembangnya budaya keselamatan. Dan yang terakhir, jadikanlah aspek keselamatan sebagai investasi dalam setiap aktivitas. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video berikut. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.